Bismillahirrahmanirrahim. Skor saya cabut. Sambil menunggu quorum, rapat saya lanjutkan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua LSPSK beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini. Dan kami ingin menyampaikan agenda rapat pada hari ini. Pertama, penjelasan Ketua LPSK atas pertanyaan tertulis Komisi 3. 2, tanya jawab atau diskusi. 3, kesimpulan. Kami juga ingin menyampaikan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 12. Kalau kurang nanti kita tambah lagi. Pada kesempatan yang baik ini Komisi 3 ingin mengetahui capaian target kinerja LPSK di tahun 2022 dan kendala apa saja yang dihadapi oleh LPSK. Komisi 3 juga ingin mengetahui rencana kerja tahun 2023 dengan anggaran sebesar 228 miliar rupiah lebih. Apa yang menjadi program, baik itu program prioritas, serta strategi apa yang dipakai oleh LPSK. Selain itu, Komisi 3 juga ingin meminta penjelasan Ketua LPSK mengenai tindak lanjut kesimpulan rapat kerja pada 14 Februari 2022, khususnya mengenai pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, serta peningkatan kapasitas dan penambahan jumlah SDM dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang LPSK. Untuk itu, kami persilahkan Ketua LPSK untuk menyampaikan penjelasannya. Kami persilahkan, Pak Hasto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pimpinan Komisi 3 dan yang terhormat para anggota Komisi 3 DPR RI, para wakil ketua LPSK, sekjen dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini di ruang sidang Komisi 3 ini. Saya ingin menanyakan dulu kepada pimpinan sidang, apakah ini saya bacakan lengkap atau bisa saya potong-potong supaya ya. Ya. Terima kasih, Pak. Yang kami muliakan pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati seluruh hadirin peserta rapat. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan untuk dapat menghadiri kegiatan rapat kerja pada hari ini. Kami akan melaporkan kegiatan LPSK pada 2022 dan juga rencana kerja LPSK 2023 ini. Sesuai dengan agenda rapat, izinkan kami menyampaikan paparan dengan sistematika sebagai berikut. Pertama, evaluasi kinerja LPSK 2022. Kedua, postur anggaran dan rencana kerja LPSK 2023. Ketiga, tindak lanjut atas kesimpulan rapat kerja bersama Komisi 3 pada 14 Februari 2022. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami muliakan, tahun 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi LPSK untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya sebagai lembaga negara dalam membela kepentingan dan mewujudkan rasa aman bagi saksi maupun korban tindak pidana. Dalam menyambut kesempatan emas tersebut, pada 2022 LPSK telah melaksanakan berbagai upaya meningkatkan peran aktif LPSK yang lebih peka dan tanggap terhadap berbagai situasi yang dihadapi saksi dan korban tindak pidana. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami muliakan, izinkan kami memulai pembahasan dari aspek pelaksanaan anggaran. Dalam tahun kedua melaksanakan bagian anggaran 123, LPSK mendapat alokasi anggaran rupiah murni sebesar 164 miliar 379 juta
Ini ada salah ketik, typo. Ini ribu, mestinya juta. Rp958.000. Selain itu juga LPSK mendapatkan dana hibah dari pemerintah Jepang sebesar Rp81.153.266.777. Dana hibah tersebut kami rencanakan untuk dilaksanakan dalam periode kedua tahun anggaran, yakni tahun 2022 sebesar Rp15.611.411.771 dan pada 2023 sebesar Rp65.853.855.000. Dengan demikian, jumlah pagu anggaran LPSK tahun anggaran 22 secara keseluruhan adalah sebesar Rp180.502.502.771. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dua program, yakni program penegakan dan pelayanan hukum sebesar Rp125.584.113.000 dan program dukungan manajemen sebesar Rp55.389.771. Capaian kerja pelaksanaan anggaran sepanjang 2022 terrealisasi sebesar Rp179.952.056.190 atau setara dengan 99,92% dari pagu anggaran yang diterima oleh LPSK. Dengan rincian, program penegakan dan pelayanan hukum terrealisasi Rp125.500.000.000 sekian atau 99,98% dari alokasi pagu. Dan untuk program dukungan manajemen terrealisasi sebesar Rp54.399.000.000 sekian atau 99,8% dari alokasi pagu. Detail realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dan nomenklatur anggaran dapat dilihat dalam presentasi sebagaimana terpampang di layar dan bahan yang telah kami kirimkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami muliakan, mengenai capaian kinerja penerimaan permohonan perlindungan, sepanjang 2022 LPSK telah menerima sebanyak 7.777 pengajuan permohonan perlindungan dari masyarakat. Ini angka tidak kami bikin-bikin, meskipun cantik angkanya, ada 4 kali 7. Dari keseluruhan pengajuan, terdapat 6.104 yang memenuhi persyaratan formil dan material untuk diregistrasi sebagai permohonan guna ditindaklanjuti dengan penelaahan, sedangkan sebanyak 1.673 pengajuan kami kategorikan sebagai permohonan yang tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat formil maupun material. Jumlah keseluruhan pengajuan permohonan yang diterima LPSK tahun 2022 artinya mengalami peningkatan sebesar 232% dibanding 2021 yang sebanyak 2.341 permohonan. Detail permohonan berdasarkan media penyampaian status hukum pemohon, asal pemohon, jenis kelamin, dan tingkat kedewasaan dapat dilihat dalam tayangan presentasi di layar dan bahan yang telah kami kirimkan. Berdasarkan wilayah asal permohonan perlindungan, jumlah pemohon perlindungan yang diterima sepanjang 2022 paling banyak berasal dari wilayah DKI Jakarta. Ini sebanyak 1.292 permohonan, disusul Jawa Barat sebanyak 850 permohonan, dan Jawa Tengah sebanyak 751 permohonan. Barangkali ini juga terkait dengan
kedekatan geografis dengan kantor LPSK. Sedangkan jumlah permohonan perlindungan paling sedikit berasal dari Gorontalo. Tahun ini hanya ada 5 permohonan, Sulawesi Barat dan Maluku Utara masing-masing sebanyak 9 permohonan. Ada pula sebanyak 340 permohonan perlindungan yang diterima tidak diketahui wilayah asalnya. Hal ini disebabkan karena informasi yang disampaikan pemohon dalam proses pengajuan permohonan tidak terpenuhi. Peningkatan jumlah permohonan perlindungan yang cukup mencolok diterima LPSK karena kenaikan yang signifikan dari jumlah permohonan perlindungan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Ada sebanyak 3.725 kasus menyangkut kasus investasi ilegal robot trading yang mengajukan permohonan penilaian restitusi. Dan sebagian lagi mengajukan permohonan perlindungan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat para pelaku dengan Undang-Undang TPPU. Selain tindak pidana pencucian uang, jumlah permohonan perlindungan dari korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat tahun 2022 sebanyak 600 permohonan. Ini juga mengalami kenaikan sebesar 71% dibanding tahun 2021 yang sebanyak 348. Kenaikan ini disebabkan adanya penerbitan kembali surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang korban yang mengajukan rekomendasi kepada Komnas HAM. Yang kemudian ini menjadi kelengkapan persyaratan untuk mengajukan permohonan kepada LPSK untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi medis maupun psikologis serta psikososial. Kenaikan signifikan 35% juga terlihat dari permohonan perlindungan untuk tindak pidana penyiksaan yang diterima LPSK pada 2022. Ada sebanyak 43 pemohon dibandingkan tahun 2021 sebanyak 31 permohonan. Selain itu LPSK juga menerima sebanyak 116 permohonan perlindungan saksi maupun korban atas perkara yang secara substansi bukan merupakan tindak pidana. Tapi ini menyangkut misalnya sengketa waris, perebutan hak asuh anak, perceraian, sengketa, urusan ketenagakerjaan, dan sengketa pemilikan tanah. Permohonan tersebut juga mengalami kenaikan sebesar 46% dibanding dengan yang diterima pada 2021 sebanyak 73 permohonan. LPSK menanggapi hal ini sebagai wujud peningkatan ekspektasi masyarakat kepada LPSK dan sekaligus ini merupakan peluang bagi LPSK untuk memperluas ruang lingkup layanan perlindungan LPSK kepada saksi dan korban pelanggaran hak berbasis bisnis dan HAM. Yang kami harapkan dapat menjadi bahan kajian dan pengembangan di masa yang akan datang. LPSK juga mencatat adanya penurunan jumlah permohonan perlindungan untuk perkara tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika psikotropika. Permohonan korban tindak pidana terorisme pada 2022 sebanyak 91 permohonan, mengalami penurunan sebesar 83% dari 527 permohonan pada 2021. Hal ini disebabkan telah habisnya masa atau waktu bagi korban terorisme masa lalu untuk dapat mengajukan kompensasi kepada LPSK sesuai peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Sedangkan jumlah permohonan perlindungan tindak pidana narkotika psikotropika yang diterima LPSK selalu merupakan yang paling sedikit dibandingkan tindak pidana yang lainnya. Pada tahun 2022 hanya 6 permohonan yang kami terima.
Rendahnya jumlah permohonan perlindungan untuk tindak pidana narkotika psikotropika menggambarkan kondisi penegakan hukum atas perkara penyalahgunaan narkotika psikotropika yang minim saksi. Setelah kami pelajari, karena saksi-saksi yang diperiksa dalam tindak pidana ini adalah kebanyakan petugas kepolisian yang melaksanakan tugas untuk menangkap pelaku. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami muliakan, selain menerima perlindungan dari pemohon, LPSK juga melakukan tindakan proaktif sebagai wujud responsivitas LPSK atas kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Sepanjang 2022, ada 41 kasus yang dijangkau oleh LPSK melalui kegiatan proaktif ini, yang dilaksanakan di 13 provinsi dengan jumlah 156 pemohon. Beberapa kasus yang menarik perhatian publik yang telah direspon LPSK secara proaktif diantaranya adalah 1. Kekerasan seksual terhadap anak di Manado, Sulawesi Utara, di Batang, Jawa Tengah, dan di Medan, Sumatera Utara. 2. Kasus kerangkeng manusia di Langkat, Sumatera Utara. 3. Kasus pembunuhan Brigadir J di Jakarta Selatan. 4. Tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. 5. Kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika, Papua. 6. Serangan bom bunuh diri di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, LPSK juga melakukan pelindungan darurat yang diberikan kepada pemohon dengan mempertimbangkan keselamatan atas fisik maupun jiwa saksi atau korban akibat ancaman yang telah maupun berpotensi diterima oleh para saksi dan korban. Sepanjang 2022, LPSK melaksanakan 23 perlindungan darurat kepada 44 pemohon yang tersebar di 9 provinsi. Beberapa kasus yang diberikan perlindungan darurat oleh LPSK, yakni kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jombang, Jawa Timur, di Cilacap, Jawa Tengah, dan di Pinrang, Sulawesi Selatan. Kemudian kasus kerangkeng manusia di Langkat, serta kasus pembunuhan Brigadir J di Jakarta Selatan. Para pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami muliakan, mengenai capaian kinerja pemberian perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban, sepanjang 2022, LPSK telah memberikan kepada perlindungan kepada 6.415 terlindung, yang terdiri atas saksi, korban, termasuk keluarga korban, pelapor, saksi pelaku, dan ahli. Terdapat peningkatan jumlah terlindung sebesar 159,72% dibandingkan tahun 2021 yang sebanyak 2.470 orang. Dari total 6.415 terlindung tersebut, sebanyak 1.930 diantaranya merupakan luncuran atau carryover dari tahun 2021. Karena perlindungan LPSK berlanjut dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, LPSK telah memberikan sebanyak 8.198 layanan perlindungan kepada terlindung yang didominasi layanan pemenuhan hak prosedural serta fasilitasi restitusi dan kompensasi. Jumlah layanan ini jauh lebih banyak dari terlindung karena memang satu terlindung bisa mendapatkan lebih dari satu layanan. Bahkan ada yang mendapatkan 2, 3, atau 4 jenis layanan untuk satu orang terlindung. Detail data terlindung berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status hukum, serta rincian pelayanan perlindungan berdasarkan kategori tindak pidana dapat dilihat dalam tayangan presentasi di layar maupun yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu. Dilihat dari wilayah domisili terlindung, tadi sudah disebutkan Jakarta menempati urutan teratas dengan 661 terlindung. Dengan 44
423 terlindung merupakan saksi, korban maupun ahli untuk kasus tindak pidana terorisme. Urutan kedua yaitu Provinsi Jawa Tengah sebanyak 485 terlindung yang didominasi oleh korban pelanggaran yang berat. Sedangkan pada urutan ketiga, Provinsi Jawa Barat dengan 417 terlindung yang didominasi oleh saksi dan korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang. Dilihat dari jenis tindak pidananya, terdapat 3 jenis tindak pidana yang mengalami peningkatan jumlah terlindung secara signifikan. Yang pertama adalah tindak pidana pencucian uang yang mencapai angka 3.284 orang korban. Ini korban dari modus investasi robot trading dan berbagai platform ilegal seperti Fahrenheit, Viral Blast, Binomo, dan Quotex. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada terlindung berupa pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi penghitungan restitusi oleh LPSK. Jumlahnya cukup fantastik. Jumlah kerugian yang dinilai oleh LPSK mencapai 1.422.521.054 rupiah. Kedua, kategori tindak pidana terorisme dengan jumlah terlindung sebanyak 953 orang sebagai saksi maupun ahli. Jumlah ini meningkat 7,56% dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 886 orang. Terlindung biasanya mendapatkan bentuk perlindungan dalam bentuk perlindungan fisik berupa pengamanan, pengawalan, dan pendampingan dalam proses hukum, termasuk memberikan fasilitasi telekonferensi dalam persidangan. Ketiga, kategori tindak pidana kekerasan seksual dengan jumlah terlindung sebanyak 793 orang. Jumlah ini meningkat 44,97% dibandingkan tahun sebelumnya, 2021, sebanyak 547 orang terlindung. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah pemenuhan hak prosedural, rehabilitasi psikologis, dan fasilitasi penghitungan restitusi. LPSK menilai peningkatan jumlah terlindung tindak pidana kekerasan seksual diantaranya disebabkan adanya perluasan kewenangan LPSK untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di balik capaian-capaian kinerja yang telah kami raih sepanjang 2022, izinkan kami menyampaikan kendala-kendala yang kami hadapi dalam melaksanakan tugas LPSK. Yang pertama, kami mendapati pemahaman dan persamaan persepsi di antara aparat penegak hukum yang menjadi mitra kerja LPSK terkait tugas dan fungsi LPSK, prosedur pemenuhan kepastian hukum bagi saksi dan korban yang dilayani LPSK, termasuk status saksi pelaku terutama, ini belum merata di antara aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan munculnya kendala-kendala teknis yang memengaruhi kecepatan proses penelaahan permohonan dan kualitas pelayanan perlindungan. Misalnya karena tanggapan aparat penegak hukum yang kurang responsif atas permohonan informasi perkembangan kasus dari petugas LPSK. Dan diterimanya laporan balik dari terlapor atau pelaku sebagai bentuk serangan balik kepada terlindung LPSK. Dan ini cukup banyak kami terima. Kedua, kemampuan rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan medis bagi terlindung LPSK masih timpang. Selain itu, persebaran tenaga psikolog untuk mendukung layanan rehabilitasi psikologis masih terkonsentrasi di ibu kota provinsi, menyebabkan kurang efisiennya layanan
rehabilitasi psikologis ini baik dari sisi waktu, biaya maupun tenaga, karena harus membawa terlindung yang berdomisili di luar ibu kota provinsi ke ibu kota provinsi. Ketiga, polemik akibat dihapuskannya korban tindak pidana dari daftar penerima manfaat jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS. BPJS Kesehatan maksudnya. Ketiadaan mekanisme yang baku menyebabkan korban tindak pidana yang nyata-nyata mengalami kondisi gawat darurat secara medis tidak dapat memperoleh layanan medis yang memadai, yang pada akhirnya berakibat fatal dan kadang-kadang berujung pada kematian korban. Keempat, naiknya ekspektasi masyarakat pada LPSK membawa dampak terhadap peningkatan beban kerja petugas LPSK dalam melayani masyarakat. Kendala tersebut telah diupayakan melalui seleksi penerimaan calon ASN, baik PNS maupun P3K, namun kuantitas SDM yang ada hingga saat ini masih jauh dari kondisi ideal. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami muliakan, untuk tahun 2023, LPSK telah menerima pagu anggaran rupiah murni sebesar 228 miliar rupiah, 163.494.000 rupiah, ditambah hibah sebesar 65.533 juta sekian. Akan tetapi pagu tersebut mendapatkan automatic adjustment sebesar 16.541 juta sekian. Oh, saya kira ada ini. Sehingga pagu anggaran efektif LPSK tahun 2023 menjadi sebesar 277.155 juta rupiah sekian. Pagu tersebut dialokasikan untuk dua program, yakni program penegakan dan pelayanan hukum sebesar 213.561 juta sekian, dan program dukungan manajemen sebesar 63.594 juta sekian. Program pertama yaitu penegakan dan pelayanan hukum bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban yang meliputi dua sasaran. Yang pertama, terselenggaranya layanan penerimaan dan penelaahan permohonan perlindungan saksi dan korban dengan pagu anggaran 11.800.664.000 rupiah. Kemudian yang kedua, terpenuhinya hak saksi dan korban dengan pagu anggaran sebesar 201.760 juta sekian. Terdapat 3 rincian output yang merupakan program prioritas nasional. Yang pertama adalah layanan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pagu sebesar 9.593 juta sekian. Yang kedua, komunitas masyarakat peduli saksi dan korban atau yang lazim kita sebut sebagai sahabat saksi dan korban dengan pagu sebesar 9.429 juta sekian. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan bidang layanan psikososial korban tindak pidana dengan pagu sebesar 4.500 juta rupiah. Sedangkan 7 rincian output lainnya merupakan program prioritas lembaga dengan salah satu rincian output yaitu layanan dukungan pemenuhan hak saksi dan korban memuat alokasi anggaran untuk pembangunan pusat perlindungan pemulihan dan pelatihan atau yang kita sering sebut sebagai P4 sebesar 83.642 juta sekian.
Program kedua adalah program dukungan manajemen, bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan yang profesional, berbasis teknologi informasi dan sumber daya manusia yang andal. Program ini mempunyai 25 output kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar 63 miliar 594 juta sekian, sebagaimana telah dirinci dalam bahan yang telah disampaikan pada Bapak dan Ibu. Terdapat alokasi pagu sebesar 20 miliar 749 juta sekian untuk pembayaran gaji dan tunjangan pimpinan, pejabat dan pegawai LPSK, dan 30 miliar 551 juta sekian untuk pemeliharaan dan operasional perkantoran. Para pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, LPSK telah menyusun rencana kerja prioritas untuk tahun 2023 dengan fokus pada penguatan layanan perlindungan terhadap saksi dan atau korban tindak pidana. Yang pertama adalah pemantapan pengembangan kegiatan prioritas nasional, perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas yang kami sebut sebagai sahabat saksi dan korban. Untuk mendukung kinerja perlindungan dan pemulihan LPSK dengan mengoptimalkan 548 saksi korban yang telah resmi direkrut oleh LPSK dari 7 wilayah provinsi dan melakukan pembentukan komunitas baru di 4 provinsi berikutnya untuk tahun 2023 ini. Kedua, penguatan mekanisme perlindungan terhadap saksi pelaku atau justice collaborator dengan mempercepat penyelesaian rancangan peraturan pemerintah terkait perlindungan, perlakuan khusus dan penghargaan terhadap saksi pelaku bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, serta mendorong terbentuknya rumah tahanan atau lapas khusus bagi saksi pelaku di dalam fasilitas LPSK. Ketiga, penguatan program rehabilitasi psikososial melalui kegiatan prioritas nasional, penyusunan kebijakan yang terintegrasi, berkelanjutan, kolaboratif, dan tepat. Keempat, penguasaan mekanisme nasional terkait perlindungan, pemulihan, dan ganti kerugian korban tindak pidana kekerasan seksual melalui pembentukan sejumlah regulasi turunan Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kelima, optimalisasi pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui program bantuan medis, psikologis, dan rehabilitasi psikososial sebagai tindak lanjut pernyataan Presiden Joko Widodo pada 11 Januari 2023 terkait peristiwa pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Ini kami melihat bahwa konsentrasi pemerintah adalah melakukan atau memperkuat upaya pemulihan kepada para korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat masa lalu, yang pada dasarnya LPSK sudah melakukan ini sejak tahun 2012. Bahkan kami sempat berkoordinasi dengan Menko Polhukam, saya kira tidak perlu dibentuk badan atau lembaga baru untuk menangani pemulihan korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat di masa lalu ini, cukup memperkuat kelembagaan LPSK untuk melakukan layanan tersebut. Keenam, penguatan sistem perlindungan dan pemulihan melalui pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi berupa command center dan data center. Ketujuh, pembentukan kantor perwakilan baru di daerah dan optimalisasi fungsi kantor perwakilan yang telah ada, yaitu di Kota Medan maupun Kota Yogyakarta. Kedelapan, penguatan akses keadilan melalui kerjasama pendidikan dan pelatihan bersama dengan aparat penegak hukum sebagai upaya pengembangan mekanisme fasilitasi restitusi yang bersinergi, cepat, mudah pada sistem peradilan pidana. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat, saat ini LPSK sedang membangun gedung Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan LPSK atau P4 LPSK di daerah Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang kami maksudkan sebagai fasilitas perlindungan, pusat pemulihan, dan pelatihan bagi saksi dan korban serta kami akan
berencana untuk mengembangkan rumah tahanan bagi saksi dan pelaku yang bekerja sama. Saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Kami merencanakan pembangunan gedung tersebut diselesaikan pada akhir 2023, termasuk pemenuhan furniture, peralatan, dan perlengkapan lainnya, supaya sepenuhnya dapat dimanfaatkan pada tahun 2024. Pembangunan gedung P4 dilakukan secara bertahap dengan kebutuhan anggaran sebesar 290 miliar 194 juta sekian. Pada 2002, pembangunan gedung P4 tahap 1 telah dimulai dengan dukungan anggaran sebesar 46 miliar 485 juta sekian. Akan tetapi pada tahun 2023 LPSK hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar 83 miliar 642 juta sekian. Dengan demikian masih terdapat kekurangan anggaran sebesar 160 miliar sekian untuk dapat menyelesaikan pembangunan gedung P4 secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, dengan hormat kami memohon dukungan dari Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI untuk menyetujui tambahan anggaran pembangunan gedung P4 sebesar 160 miliar. Agar dapat gedung ini diselesaikan pada tahun ini, supaya segera bisa dimanfaatkan sepenuhnya pada tahun 2024. Para pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, sebagai pembahasan terakhir kami akan menjelaskan upaya yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan pelindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual dari kalangan perempuan dan anak. Pelaksanaan pelindungan saksi dan korban berbasis komunitas dan upaya peningkatan kapasitas kuantitas sumber daya manusia LPSK guna mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan LPSK. Pada 2022, LPSK menerima 536 permohonan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ini naik menjadi 25,82% jika dibanding dengan jumlah permohonan pada tahun 2021 yang sebesar 426. LPSK juga menerima sebanyak 99 permohonan perlindungan terkait kasus kekerasan seksual atau naik 65%. Dari 41 kasus yang dijangkau oleh LPSK secara proaktif, paling banyak dilakukan pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berjumlah 23 kasus. Dari 23 kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut, sebanyak 53 orang pemohon, anak korban, mengajukan permohonan setelah dilakukan penjangkauan melalui tindakan proaktif. 53 yang berasal dari 23 kasus ini karena satu kasus bisa menyangkut banyak anak korban. Dari aspek layanan pelindungan, jumlah terlindung dalam kasus kekerasan seksual yang ditangani LPSK juga naik dari 547 orang pada 2021 menjadi 793 pada tahun 2022. Sebanyak 614 terlindung menerima layanan hak prosedural, 20 terlindung menerima layanan perlindungan hukum, dan 325 terlindung menerima rehabilitasi psikologis. Sekali lagi saya sampaikan bahwa satu orang terlindung bisa mendapatkan lebih dari satu bentuk layanan. LPSK menilai bahwa kejahatan seksual yang terjadi di wilayah Indonesia sudah sangat masif, sehingga atensi perlu diberikan secara khusus atas kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual ini, utamanya yang terjadi di sekolah-sekolah atau fasilitas-fasilitas yang berbasis asrama dengan jumlah korban cukup banyak. Di antaranya adalah sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah yang berbasis agama, ini banyak mengalami kasus kekerasan seksual ini. Kemudian pelaksanaan program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas yang bernama Sahabat Saksi Korban atau SSK pada 22 yang lalu telah terlaksana dengan lancar dan berhasil mengukuhkan 548 orang sebagai angkatan pertama
sahabat saksi dan korban dari target 514 orang. Kiprah SSK ini sudah mulai nampak, di antaranya menyangkut kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan akhir-akhir ini. Relawan SSK di Sulawesi Selatan turut berpartisipasi aktif memantau kondisi korban penculikan dan pembunuhan anak di Kota Makassar yang baru-baru ini terjadi dan dicurigai dengan motif untuk penjualan organ tubuh. Selanjutnya, penguatan kapasitas dan kuantitas SDM LPSK telah diupayakan melalui pengadaan CPNS yang telah merekrut sebanyak 33 orang pada akhir tahun 2022, dan kemudian saat ini sedang disiapkan atau diproses penerimaan calon P3K untuk 90 formasi. Ini masih proses yang dilakukan oleh LPSK. Sejumlah pendidikan dan pelatihan telah diselenggarakan antara lain dalam bentuk diklat dan bimbingan teknis, pelaksanaan manajemen talenta berupa pemetaan potensi dan kompetensi PNS LPSK. Upaya pengembangan kapabilitas SDM LPSK telah membuahkan hasil berupa penghargaan peringkat 1 atas capaian implementasi manajemen kinerja ASN tahun 2022 untuk kategori non-kementerian tipe kecil dari Badan Kepegawaian Negara, dan menjadi salah satu instansi piloting untuk penerapan e-kinerja pada tahun 2023 ini. Selain itu, LPSK juga bergabung dalam tim kelompok kerja restoratif justice peradilan pidana yang dibentuk oleh Menko Polhukam sebagai wadah koordinasi antara aparat penegak hukum agar adanya satu kesepahaman penerapan keadilan restoratif dalam peradilan pidana. Kita berharap implementasi restoratif justice ini kemudian tidak berubah menjadi transaksional justice, di mana masyarakat berkemampuan ekonomi kuat bisa membeli keadilan. Selain penghargaan dari BKN sebagai peringkat 1, diantaranya tahun lalu LPSK mendapat status WTP dari BPK terkait kita sebagai Badan Anggaran Mandiri 123 pada tahun pertama. Selain itu, LPSK juga mendapatkan nilai indeks integritas LPSK di angka 82,79, jauh di atas rata-rata nasional yang 71,94. Berdasarkan survei penilaian integritas tahun 2022 yang dilaksanakan oleh KPK. Selain itu, Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan serta anggota Komisi 3, kami akan segera menutup laporan LPSK ini. Demikian uraian dan penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja kali ini. Sebagai penutup, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian dan kurang berkenan. Kami membuka diri atas kritik dan masukan yang konstruktif agar LPSK dapat bekerja lebih baik dan dari sebelumnya, dan tidak lupa dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pimpinan serta anggota Komisi 3 terus kami harapkan untuk kemajuan LPSK di masa depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Baik, pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, setelah mendengarkan paparan dari Ketua LPSK untuk memperdalam, kami akan mempersilahkan rekan-rekan anggota untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan.
Sebelum kami lemparkan kepada kawan-kawan untuk menyampaikan pertanyaan, kami informasikan dulu bahwa quorum telah memenuhi, ada 7 fraksi dari 25 anggota. Kita kiri kanan saja dulu ya per fraksi. Silakan Habibur Rahman. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang kami hormati, Bapak Ketua LPSK dan jajaran, komisioner yang kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan selamat tahun baru Pak. Semoga 2023 kinerja LPSK lebih maksimal lagi. Kemarin sudah maksimal, ini lebih maksimal lagi. Ya, Pak Hasto ya dan rekan-rekan. Kalau kinerja standar saya pikir kita mengapresiasi LPSK. Cuma memang kita ingin mendorong LPSK ini lebih menjemput bola, Pak. Ada satu perkara yang benar-benar mengusik hati nurani dan sejauh ini saya lihat apa luput dari LPSK, yaitu perkara perkosaan remaja di Lahat, Sumatera Selatan, di mana pelakunya dituntut sangat ringan, divonis juga sangat ringan. Lalu keluarganya mencari keadilan terlunta-lunta, ya, sampai mereka ada campaign di medsos dan lain sebagainya. Mereka tidak mencari keadilan ke lembaga-lembaga formal seperti kita, seperti LPSK misalnya. Bisa sampai vonis ringan saya pikir karena sejak awal kita lalai, tidak maksimal memberikan perlindungan kepada korban, sehingga mungkin korban yang secara struktural keluarganya lemah bisa diintimidasi, bisa ditekan, dan dipaksa menerima vonis yang begitu ringan. Pada akhirnya korban malah ke Jakarta ketemu Pak Hotman Paris mencari keadilan, ya kan, ke orang yang sebetulnya nggak wajib ya. Yang wajib itu kita, Pak, memberikan jaminan mereka mendapatkan keadilan. Ya, yang seperti ini saya pikir perlu dimaksimalkan, Pak. Jemput bola, kirim tim ke sana sejak awal persidangan, dipantau kinerja jaksanya sampai jaksa berhubungan dengan siapa dan lain sebagainya. Oke, sekarang jaksanya sudah dievaluasi, katanya tim JPU-nya akan dikenakan hukuman. Tapi ini kita agak sedikit kecolongan, Pak. Bukan hanya LPSK, kami juga kecolongan. Ini semacam otokritik, tapi kita berharap LPSK di kasus-kasus yang seperti ini bisa lebih maksimal lagi ke depan. Ya. Kalau yang kasus organ itu yang di Makassar juga sama biadabnya pelakunya sudah bagus, inisiatif LPSK kita apresiasi. Ya. Kemudian, Pak, kami juga dalam posisi ingin selalu memperkuat LPSK. Ya, tupoksinya harus kita perkuat terus. Saya mengacu ke satu perkara Roy Suryo. Ini kan fenomena, bukan Roy Suryonya. Saya nggak kenal Roy Suryo, ya, nggak ada hubungan apapun, tapi fenomena, Pak. Orang di media sosial meretweet, ya, atau meneruskan bahasa ininya postingan yang sudah ada, tapi pelaku utamanya, ya, belum ditindak. Sementara kan kapasitas Roy Suryo waktu itu kan saksi, orang yang melaporkan dan sempat mendapatkan rekomendasi dari Komnas HAM, dari LPSK. LPSK memberikan rekomendasi kurang lebih, ya, ini saksi dulu, selesaikan perkara pokoknya itu orang yang menyebarkan pertama dahulu. Tapi kita melihat sampai saat ini akhirnya beliau divonis, ya, orang ini divonis nih, si Pak Roy Suryo divonis. Dan saya melihat kasus seperti ini banyak sekali, Pak. Bagaimana kita memperkuat LPSK, tapi saat ini mungkin yang bisa dilakukan rekan-rekan LPSK, ini kan teman-teman LPSK periode ini sih saya pikir keren-keren semua, ya. Hubungan baiknya ke semua lembaga bagus gitu kan, ya. Membina hubungan yang baik, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
supaya rekomendasi LPSK ini diperhatikan. Bukan hanya di kepolisian, mungkin di kejaksaan, bahkan di pengadilan. LPSK ini bukan lembaga bukan LSM. LPSK ini lembaga negara. Bukan hanya rekomendasinya harusnya diperhatikan. Gitu, apapun itu. Yang terakhir Pak, terkait rekomendasi tim PPHAM, saya pikir tim tersebut sudah bekerja secara maksimal ya. Dan saya dengar bahkan sebetulnya dari sejumlah rekomendasi itu misalnya memulihkan hak korban dan lain sebagainya sebetulnya sudah dikerjakan jauh hari oleh LPSK sebelumnya. Bahkan saya dengar sejak tahun 2012 sudah digarap oleh LPSK. Ini luar biasa LPSK ya. Tinggal memang dimaksimalkan lagi Pak. Ya, jangan sampai yang dituju dari rekomendasi tim PPHAM itu kecewa ketika nanti tindak lanjutnya nggak maksimal. Jadi dimaksimalkan peran LPSK di bagian apa nanti masalahnya bagaimana, sampaikan ke kami, siapa tahu apa yang bisa kami lakukan. Jadi sudah kerja keras tim PPHAM ini, rekomendasinya tinggal dimaksimalkan. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.